yang ini kita hari ini ya, saya gunakan materi bahan ajarnya Bu Iin langsung nih ya, semoga bisa lebih jelas ya. Jadi kalau yang sudah kita biasa mengerjakan terkait dengan pinjam meminjam ya, itu adalah yang pinjam meminjam yang biasa ya, ada conversible antara A dengan B, maka kemudian itu dieliminasi ya. Nah, bagaimana kalau ya pinjam meminjamnya berupa obligasi ya, ceritanya misalkan ya, misal induk perusahaan ya membeli obligasi anak perusahaan dari bursa ya. Jadi anak perusahaan menerbitkan obligasi, obligasinya diperjualbelikan di bursa, kemudian P membeli obligasinya S tersebut ya. Nah, maka dari sudut pandang S, maka obligasinya masih beredar ya. Obligasinya masih beredar ya, sekarang dimiliki sebagian oleh P. Ya. Itu dari sudut pandang S ya. Nah, tapi ya dari sudut pandang konsolidasi ya, karena P dan S adalah berafiliasi ya. Kemudian kalau dari sudut pandang konsolidasi ya, obligasi S yang dibeli oleh P ini menjadi sudah lunas ya, sudah retired ya, sudah dilunasi oleh perusahaan ya, karena P dengan S sekarang dipandang sebagai satu kesatuan ya, satu entitas ya. Nah, seperti itu. Nah, retirement yang seperti ini, yang ini dinamakan constructive retirement ya. Constructive retirement istilahnya ya. Ya. Kemudian nah, nanti ya kalau kita membuat konsolidasi ya, di pembukuan P kan muncul investment in bond ya, yang atas pembelian obligasinya S. Kemudian di pembukuan S kan ada bond payable. Nah, nanti ya bond payable dengan investment in bond ini akan dieliminasi ya, karena ya seperti saya pinjam ke saya gitu ya, jadi dieliminasi. Kemudian ya kalau selisih antara nilai bond payable dengan nilai investment in bond menjadi laba atau rugi bagi konsolidasi ya. Bagi konsolidasi ya. Ya. Nah, sekarang ya kita akan lihat lebih lanjut ya, constructive gain and losses ya. Misalnya ya. Jadi ya apabila ya perusahaan afiliasi melunasi atau membeli ya bond perusahaan afiliasi lainnya dengan harga lebih tinggi ya dari nilai tercatat. Jadi obligasi itu kan ada bond payable itu ada nilai tercatat ya, atau carrying value, carrying amount ya. Carrying amount bond payable adalah nilai nominal bond ya. Face value atau nilai nominal ya dikurangi unamortized discount ya. Kalau ada diskon atau ya ditambah ya, atau nilai nominal ditambah unamortized premium ya. Ya, kalau ya nilai ya pelunasannya ya, nilai ketika melunasi dengan harga lebih tinggi dari carrying amount-nya, maka menjadi loss ya, bukan buku. Jadi dan sebaliknya, jadi carrying amount 1 juta misalkan ya, dibeli dengan lunasi dengan harga 1.100.000, berarti melunasinya rugi ya. Sebaliknya carrying amount yang nilai tercatat obligasi 1 juta dibeli dilunasi dengan harga 900, berarti gain ya. Kemudian laba ruginya dinamakan laba rugi konstruktif dan hanya diakui oleh konsolidasi ya. Bagi yang membeli tidak mengakui ya.
Ya, dia mencatatnya sebagai bond investment saja ya, yang bagi yang membeli. Tetapi kalau dari sudut pandang konsolidasi, ini kan menjadi suatu pelunasan ya. Dan pelunasannya ada gain atau loss, ya, constructive gain atau loss. Kemudian ya arahnya bisa ke bawah, bisa ke atas, ya. Sebagaimana transaksi jual beli aset, ya. Kalau obligasi induk dibeli oleh anaknya berarti downstream ya ke bawah ya. Downstream atau istilahnya penjualan hulu ya, dari hulunya. Kemudian kalau obligasi anak dibeli oleh induk berarti ke atas upstream ya, atau terbalik atau tidak ya? Hulu hilirnya saya suka ini ya, terbolak-balik ya. Yang lebih mudah upstream atau downstream ya, itu lebih mudah dipahami ya. Upstream ke atas, berarti dari anak dijual oleh induk ya. Obligasi anak dibeli oleh induk. Kemudian ya. Nah, sekarang kita mulai dari obligasi induk dibeli oleh anak ya. Berarti downstream ya. Downstream ya. Penjualan hulu, yang menjual adalah hulunya ya, induknya. Kemudian ya anak perusahaan ketika membeli obligasi tersebut dicatat sebagai investment income. Ya. Kemudian baik anak maupun induk tidak mengakui constructive gain atau loss. Ya. Ya, yang mengakui adalah konsolidasi. Nah, kita lihat contohnya. P memiliki 80% saham S, ya 2 Januari 2010 P menjual bond payable 1 juta parnya atau nominalnya. Bunga 10%, jatuh tempo 10 tahun. Bunga 10% ini yang dimaksud apa nih? Bunga stated rate ya, kupon rate atau bunga pasar ya. Yang dimaksud di sini tentunya ya kalau nyambung dengan penyebutan bond payable 1 juta par 10% ini tentunya yang dimaksud adalah tingkat bunga kupon ya, atau stated rate istilahnya ya, tingkat yaitu bunga yang akan dibayarkan ya. Tingkat bunga yang akan dibayarkan kepada pembelinya berarti 10% dari 1 juta tiap tahunnya ya. Tingkat bunga pasarnya berapa? Di sini belum diinfokan. Hanya diinfokan tingkat bunga kupon atau tingkat bunga stated-nya, stated rate-nya. Tanggal 31 Desember ya, S membeli 100.000 dari bond ini dengan harga 104.500 ya. Kemudian pembelian bond ini oleh S mengakibatkan constructive retirement bond, ya. Bond payable-nya P, ya. Dan menimbulkan constructive loss. Ya. Nah, ternyata di sini ya hitung-hitungannya kan kita membandingkan antara harga belinya berapa, harga pelunasannya 104.500. Kemudian di sini disebutkan ya dibandingkan dengan nominalnya 100.000 atau carrying amount-nya ya, carrying amount-nya ternyata 100.000. Artinya carrying amount-nya sama dengan ini ya, sama dengan nilai nominalnya. Ya, kalau nilai tercatat sama dengan nilai nominal ya dapat disimpulkan bahwa pada 2 Januari ya bunga pasarnya adalah juga 10%. Ya, sehingga harga jual obligasinya juga 1 juta, sehingga tidak ada premi ataupun diskon maksudnya begitu. Sehingga di sini carrying amount-nya adalah 100.000 ya sama dengan nilai nominalnya. Ya, ini adalah carrying amount ya. Yang carrying amount yang sama dengan nilai nominalnya. Kenapa? Karena di ilustrasi contoh ini berarti dianggapnya atau dengan kondisi ya tingkat bunga pasar juga 10%.
di tanggal 2 Januari. Ya. Ternyata tanggal 31 Desember dilunasi oleh S, ya, dibeli, ya. Bagi S sifatnya dia membeli, ya, membeli obligasi tersebut dengan harga 104.500. Nah, kalau mau dianalisis berarti tingkat bunga pasarnya di tanggal 31 Desember berarti kurang dari 10%. Sehingga kalau harga tingkat bunga pasar kurang dari 10%, maka harga obligasi menjadi naik, ya, menjadi 104.500, sehingga, ya, dari sudut pandang konsolidasi terdapat constructive loss, ya, 4.500, ya. Dan nanti di laporan konsolidasi, ya, akan disajikan, ya, akan ditampilkan, ya, constructive loss 4.500, ya. Sekali lagi ini munculnya di laporan keuangan konsolidasi. Di P tidak muncul, di S tidak muncul, ya. Kemudian bond payable, ya, bond payable ini kan 1 juta, ya, nominal totalnya. Dan di pembukuan P yang tercatatnya 1 juta, ya. Ketika S, ya, membeli obligasi 100.000, obligasinya P yang 1 juta ini, yang 100.000 dibeli oleh S, maka bagi P sendiri, ya, obligasinya tetap 1 juta, ya. Kenapa? Ya, kalau S, ya, atau ketika P mencatat pembukuannya sendiri, dia akan menganggap S sebagai perusahaan lain, ya. Menganggap P sebagai entitas S sebagai entitas lain, ya. Nah, kapan S dan P menjadi satu kesatuan? Ketika dibuat laporan konsolidasi. Ya. Nah, ketika P mencatat, ya, maka bond payable-nya 1 juta. Nah, ketika dibuat konsolidasi, ya, di laporan konsolidasi, maka bond payable-nya dicatat berapa? Di sini tercatatnya 900.000. Kenapa bukan 1 juta? Karena yang 1 juta ini, yang 100.000 dibeli oleh S, yang mana S ini adalah sekarang dipandang sebagai satu kesatuan dengan P karena kita membuat konsolidasinya, ya. Sehingga dari sudut pandang konsolidasi, bond payable yang masih dipegang oleh pihak luar adalah 900.000, yang 100.000 dipihak oleh kita sendiri, maka menjadi batal, ya, bond payable-nya dianggap juga lunas yang 100.000, maka masih ada 900.000. Nah, dengan demikian, ya, jurnal eliminasinya kita buatnya, ya, untuk menjadikan kondisinya menjadi seperti ini. Ada constructive loss 4.500, bond payable nilainya 900.000. Maka, ya, bond payable ini kan munculnya di pembukuan P, ya, 1 juta. Ya, tentunya posisinya kredit, ya, di balance sheet-nya posisi menjadi posisinya di kewajiban, ya, kredit, maka untuk mengurangi menjadi 900 kita debit, ya, bond payable di debit sebesar berapa? 100.000. Adapun di pembukuan S, kan di pembukuan S muncul, ya, muncul apa? Ada investment in bond, ya. Ketika dia membeli bond dengan harga 104.000, ya, maka dia akan catat, ya, debit investment in bond 104.000 kredit cash. Nah, ketika dikonsolidasikan, ya, investment in bond-nya ini harus kita hapus. Kenapa? Yang dibeli bond-nya sendiri, ya, sekarang menjadi bond-nya sendiri, ya. Berarti investment in S kita kredit sebesar yang tercatat di S 104.500. Nah, ada selisih, ya, selisih debit 4.500. Inilah kemudian muncul loss on constructive retirement of bond. Jadi jurnal eliminasi ini adalah untuk eliminasi bond payable yang dan investment in bond, ya, dan juga sekaligus munculkan, ya, constructive loss. Contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua, 31 Desember 2008, P membeli 70% saham S. Kemudian
tanggal 1 Januari 2010 S membeli obligasi P. Nah, kalau S yang membeli berarti downstream juga. Dari broker nominal 1 juta, kursnya 95%. Berarti dengan harga 95% kali 1 juta. Pada saat itu bond payable P yang beredar adalah 10 juta dengan tingkat bunga kupon 10% dengan unamortized premium 100.000. Posisi akun bond payable P menunjukkan angka 10.100.000, yaitu nominal 10 juta ditambah premium yang belum diamortisasi, saldo premium 100.000 menjadi 10.100.000. Kemudian jatuh tempo 5 tahun lagi. Bunga dibayar tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Kemudian untuk transaksi pembelian tersebut, ya, ini yang membeli tadi kan S ya, S membeli obligasi P. Oh, berarti ini maksudnya S ini ya, ini salah nih. Ya. Hanya nggak bisa di diedit ini karena protected ya. Jadi S ya di dalam pembukuannya akan menjurnal ya diganti S ya. Debit investment in bond sebesar harga belinya ya 1 juta kali 95% yaitu 950.000. Cash credit sama angka. Nah, dari transaksi ini maka dari sudut pandang konsolidasi ya, ini sudut pandang konsolidasi akan mengakui constructive gain ya. Berapa constructive gain-nya? Yaitu 60.000 ya. Dapat dari mana 60.000 constructive gain ya? Yaitu dari nilai tercatatnya ya. Dari carrying amount-nya yaitu 10 juta plus 100.000 ya, yaitu 10.100.000 kali 10% ya. 1 juta 10.000 dikurangi dengan harga belinya 950.000. Nah, ya ini kan transaksi 1 Januari ya. Nah, seandainya ya setelah transaksi itu terjadi kemudian langsung ya P menyusun laporan konsolidasi ya. Jadi setelah transaksi S membeli obligasi P, kemudian dibuat laporan konsolidasi, maka ya ini bukan di akhir tahun ya, langsung di tanggal itu ya dibuat konsolidasi, maka akan dibuat konsolidasinya seperti yang sebelumnya ya. Pada prinsipnya yaitu yang pertama menghapus bond payable, mengeliminasi bond payable dan investment in bond ya. Investment in bond 950.000, bond payable sebesar carrying amount-nya ya 10%-nya ya. 1.010.000. Nah, ada selisih 60.000, inilah ya gain on constructive retirement of bond. Kemudian selama tahun 2010 P mengamortisasi premium ya, bond premiumnya, dan S mengamortisasi investment in bond-nya ya. Nah, biasanya kita diminta menggunakan effective interest rate ya. Maka kita harus mencari dulu ya bunga efektif untuk P dan S. Nah, ini silahkan lihat ya ada video penjelasannya. Kalau sekarang perhatikan saya dulu ya. Kemudian, nah untuk mencari interest rate-nya berapa, ya sebenarnya mungkin sudah dipelajari ya di AKM ya, di akuntansi keuangan menengah ya. Tapi kita lihat saja ya seperti apa ya. Kita untuk mengulang kembali nggak apa-apa ya. Secara singkat ya.
Jadi untuk S dulu ya. Untuk S yang kita pakai berarti ya pembelian oleh S ya, pembelian oleh S ya, nilai nominal yang dibeli 1 juta ya, dengan harga 950.000 ya. Kemudian ya kupon rate-nya atau bunga kupon ya, tingkat bunga kupon 10% ya. Ya, pertanyaannya ya, kalau obligasi dengan nilai nominal 1 juta dijual lebih murah ya, artinya apa? Artinya ya tingkat bunga pasarnya lebih tinggi dari 10%. Ya. Maksudnya ya, perusahaan lain yang menerbitkan obligasi dia memberikan steady rate ya, dia memberikan kupon rate-nya itu di atas 10% ya. Misalnya 11% atau lebih ya. Nah, kalau kita mau jual obligasi 1 juta, kita ngasih kuponnya 10%. Kemudian perusahaan lain ya, banyak yang menawarkan obligasi yang sama, tetapi dengan tingkat bunga 11%. Maka para investor tentunya memilih ya tingkat bunga kecil atau tinggi, dia pilih yang tinggi ya, yang 11%. Maka obligasi kita nggak laku. Nah, supaya laku bagaimana caranya? Ya, harganya harus diturunkan. Ya, maka ketika dibeli dengan harga lebih rendah, artinya tingkat bunga efektif lebih tinggi dari tingkat bunga pokok. Ini kalian sudah pelajari di AKM juga. Nah, maka ya kalau pakai mungkin sih bisa dicari langsung dengan kalkulator ya, atau dengan rumus Excel juga bisa sebenarnya ya, tingkat bunga efektifnya berapa. Tapi di sini akan dijelaskan bagaimana kalau menggunakan cara manual ya. Kalau pakai cara manual ya kita coba dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dari 10%, misalkan 12%. Ya. Kemudian ya nilai obligasi ya pada saat dijual, kalau dia dijual ya dengan tingkat bunga pasarnya 10%, ya, tingkat bunga kupon ya 10%, tingkat bunga pasar 10%, maka dia akan laku terjual dengan harga sama dengan nominalnya 1 juta. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya tingkat bunga pasar 12%, maka harga jualnya berapa? Ya. Kalau tingkat bunganya 12% setahun ya, kemudian kita membayar bunganya semi annually setahun 2 kali berarti ya, 6 bulan kita bayar bunga, maka hitung-hitungannya ya kita cari present value untuk nilai obligasi, nilai nominalnya dengan periode N-nya. Kan tadi jatuh tempo 5 tahun ya, 5 tahun bayar bunganya kali 10 kali, maka N-nya adalah 10. N ini adalah periode pembayaran bunga. Dengan N10 dengan tingkat bunga ya 12% setahun ya, berarti kalau setengah tahun ya 6 bulan ya 6%. Ya. Maka kita cari di tabel ya, di tabel present value 6% bunganya dengan periode 10 M-nya, maka mendapatkan 0,55 sekian. Kali 1 juta mendapatkan 558. Kemudian yang kedua dihitung present value of annuity ya, dari bunga yang dibayarkan tiap 6 bulan. Bunga yang dibayarkan berapa tiap 6 bulan ya, yaitu 1 juta dikalikan 10%. 100.000 untuk tahun. Ya, kalau setengah tahun ya berarti 50.000. Kemudian kita present value kan ya. Jadi ingat ya, kalau kita menghitung berapa bunga yang dibayarkan itu dari tingkat bunga kupon ya. Tingkat bunga kupon 10% dikalikan nilai nominalnya untuk setahun. Kalau untuk setengah tahun ya dibagi 2.
Ketika kita mau menghitung present value-nya, maka ya kita cari menggunakan tingkat bunga pasar yang berlaku. Ya, jadi jangan bingung ya, ada tingkat bunga kupon, tingkat bunga pasar. Tingkat bunga kupon untuk menghitung berapa bunga yang dibayarkan. Tingkat bunga pasar untuk digunakan untuk menghitung present value. 6% ya. N10 kita cari di tabel present value of annuity ya. Present value annuity ya. Mendapatkan 7,36 dikalikan 50.000 mendapatkan sekian. Sehingga harga jualnya kalau tingkat bunga efektif tingkat bunga pasar 12%, maka obligasi itu terjual dengan 926.000. Ya. Nah, maka sekarang kita bisa hitung selisih ya nilai jual obligasi. Kalau tingkat bunga pasar 10%, 1 juta. Kalau tingkat bunga 12 pasar ya, tingkat bunga pasar 12%, maka harga 926. Selisihnya 73.000. Nah, harga jualnya ternyata kan 950.000 ya, berarti tingkat bunga kalau harga jual 950.000, tingkat bunga yang berlaku adalah antara 10% dan 12 ya. Antara 10 dan 12 ya. Tidak lebih tinggi dari 12%. Kenapa? Kalau tingkat bunga lebih tinggi dari 12%, maka harga jual obligasinya lebih rendah lagi dari 926. Karena ini adalah lebih besar dari 926, berarti tingkat bunga yang berlaku kurang dari 12%. Pasnya berapa? Kita gunakan interpolasi ya. Seperti ini interpolasinya. Jadi 10% ya tingkat bunga yang sama dengan kupon rate-nya ya ditambah dengan ini ya perbandingan antara ya selisih ya nilai nominal dengan harga jualnya ya selisih 50.000 dibanding selisih antara bunga 10% dengan bunga 12% ya selisih harga jualnya 73. Kemudian dikalikan dengan selisih bunga nominal dengan bunga yang 12%, ya, selisihnya 2%. Mendapatkan 11,37. Ya. Ya, kalian mungkin sudah belajar ya kalau pakai kalkulator ya, atau bahkan lebih mudah lagi pakai Excel ya, tinggal di input nanti. Saya pernah mencoba ya, tapi nggak hafal ya apa yang di input apa saja ya nanti. Kemudian langsung mendapatkan tingkat bunganya berapa. Nah, itu adalah untuk S. Nah, sekarang untuk P ya. Kalau tingkat bunga untuk P ya, yang efektifnya berapa? Kita gunakan datanya P ya. Datanya P adalah nilai obligasinya P total 1 juta. Kemudian tercatatnya 10.100.000. Nah, kalau ya, nilai tercatatnya lebih besar, ya, berarti ya bunga ini kan sama seperti harga jualnya ya. Jadi nominal 10 juta dijual lebih tinggi dari 10 juta. Kenapa menjadi lebih tinggi? Karena ya ketika kita jual kita menawarkan kupon 9%. Sedangkan orang-orang lain ya di pasaran bunganya kurang dari 10%. Sehingga para investor akan memburu, akan mencari obligasi kita. Nah, berlaku hukum pasar, ketika banyak permintaan, maka harganya akan naik. Ya. Maka harganya naik menjadi 10.100.000. Jadi tingkat bunganya kurang tingkat bunga pasar kurang dari 10%. Misalnya kita coba dengan 8% ya. Kalau 8% berarti kita cari lagi harga jualnya berapa. Di 8% tingkat bunga pasar. Dengan cara yang sama ya, present value kita cari berapa present value faktor untuk tingkat bunga 8% setahun atau 4% setengah tahun ya, 4% karena periode tengah tahunan.
4% dengan periode 10 pembayaran ya. Mendapatkan 0,67 kali 10 juta. Kemudian ditambah dengan present value annuity factor ya, tingkat bunga 4%, N-nya 10. Mendapatkan 8.1 dikalikan bunga yang dibayarkan oleh P ya. 10 juta kali 5% ya, 500.000. Sehingga totalnya 10.801 ya. Nah, jadi kalau ya carrying amount-nya, carrying value-nya kurang dari 10 juta atau ya, selisih nilai obligasi ya, obligasi antara tingkat bunga pasar 10%, berarti obligasinya 10 juta ya, harga jualnya. Kalau bunga pasar 8%, harga jual obligasi 10.800.000. Selisih berapa? 800. Sedangkan kita mencari atau harga jualnya 10.100.000 ya, berarti tingkat bunganya berapa? Maka kita gunakan interpolasi ya. Di sini bukan 10% ya, tetapi ini 8% ya. Dari yang kecil ya. 8% ditambah ya selisih bunga nominal dengan carrying amount ya, dibagi nominal dengan harga jual 8% ya. Dikalikan dengan selisih ini 2% ya, antara 10 dan 8. Nanti mendapatkan bukan 11 tapi hasilnya adalah 9, berapa persen gitu ya. Ya, atau lebih cepat pakai kalkulator ya. Atau pakai Excel juga bisa. Nah, kalau sudah menemukan ya tingkat bunga efektifnya ya, kalau nggak salah menjadi 9,75% ini. Kemudian ya kita perlu membuat ini tabel amortisasinya ya. Ini juga sudah kalian pelajari ya, ini mengulang sekilas saja ya. Di tanggal 1 Januari carrying value 10.100.000 ya, bond payable-nya P. Kemudian ya untuk per 1 Juli pembayaran bunga 1 Juli, maka ya interest expense-nya adalah ya dihitung dari 10.100.000 ya, carrying amount-nya dikalikan dengan bunga efektifnya ya 9, berapa persen ya, 9,75 ya. Ini adalah interest expense yang diakui, sedangkan interest yang dibayarkan adalah dari nominal 10 juta dikalikan kupon rate 10% dibagi 2 karena setengah tahun. Selisihnya adalah amortisasi premium, dan amortisasi premium ini menjadi pengurang ya. Di sini saldo 10.100.000 dikurangi 7.000 menjadi 10.092 ya. Kemudian di Desembernya interest expense-nya 9,75% kali ini 10.082. Kemudian selisihnya dengan yang dibayarkan menjadi amortisasinya. Kemudian ini menjadi pengurang lagi, jadi 10.084. Dan seterusnya ya, saldo bond payable akan semakin berkurang sampai dengan ya pada tanggal jatuh tempo nilainya menjadi sama dengan nilai obligasi. Dan ini patokannya di akhir jatuh tempo harus sama dengan nilai nominal 10 juta. Sehingga nilai amortisasinya yang sebelumnya merupakan hasil perhitungan dari ini, selisihnya ini ya, interest expense dengan interest yang dibayarkan, kalau di periode terakhir ini adalah diambil saja dari sininya. Selisih 10.016 dikurangi 10 juta, yaitu 16 rupiah. Ya. Nah, kemudian di pembukuan S, ya kita perlu membuat tabel amortisasi investment-nya. Dimulai dari 1 Januari ya, dari 950.000 harga belinya. Kemudian di bulan Juli ya
interest revenue-nya 11,3% kali 950.000 mendapatkan 53 sekian. Kemudian kas yang diterima yaitu 10% ya, dari 1 juta atau 5% ya, untuk setengah tahun 50. Ya, selisihnya merupakan amortisasi. Dan kalau amortisasi, kalau ini sifatnya diskon, maka kita menambah 950 menjadi 953. Untuk periode berikutnya bertambah lagi dan seterusnya sampai dengan jatuh tempo dia akan carrying amount-nya sama dengan nominalnya 1 juta. Ya. Ini harus 1 juta, maka untuk terakhir amortisasinya ini tinggal diambil saja selisih 1 juta dikurangi 994, yaitu sekian. Kalau yang biasanya kan selisih antara interest expense dengan interest yang dibayarkan. Tetapi kalau terakhir ini adalah di plug-in saja, di plug-in ya, dari supaya menjadikan terakhirnya 1 juta. Nah, sekarang jurnal di pembukuan P dan S. Ya. Di pembukuan P, ya di 1 Juli, P akan mencatat ya 2010 ya, interest expense 492 ya sesuai dengan tabel ya. Di 1 Juli 2010 492. Di sini ya. 492 375. Di Desember 492 003. Di Desember 492.003 ya. Jadi di Juli interest expense kemudian kas yang dibayarkan 500.000 selisihnya debit itu didebitkan ke bond payable untuk mengamortisasi premium. Di Desember dengan pola yang sama ya. Sedangkan di pembukuan S ya dia terima cash 50.000 kemudian interest income-nya ya sebesar ini 53960 di bulan Juli, 54184 di bulan Desember. Ini 53960 di Juli, ya, di Desember 54184. Dan selisihnya didebitkan ke investment in bond. Ya. Ya, kalau belum dibuat tabel amortisasi ya kita terpaksa harus membuat hitung-hitungan ini ya, bunganya berapa ya, berarti 9,75% kali nominal di awal periode 10.100 kali setengah tahun ya. Ini kalau belum dibuat tabel amortisasi. Nah, selanjutnya ya, per 31 Desember 2010 setelah posting jurnal tersebut ke buku besar, maka akun-akun P dan S terkait dengan bond menunjukkan saldo seperti ini ya. Bond payable di P 10.084 ya. Dari mana nih angkanya ya? Angkanya 10.084 ya dari ini ya. 31 Desember 2010 nih, 10.084. Baik ya. Sepertinya kita harus break dulu nih ya. Break sholat ya 10 sampai 20 menit ya, nanti baru kita akan lanjut lagi ya. Lanjutkan ya. 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 Pembukuan di pencatatan di P dan S ya.
Ini tentunya ini sudah kalian belajar di AKN ya. 1 Juli ini tadi interest expense, kemudian cash-nya berapa, selisihnya bond payable yang DS ya, yang terima cash berapa, interest income-nya yang dari perhitungan tabel tadi, dan selisihnya investment income ya. Kemudian nah ini posisinya ya sekarang ya, posisi saldonya ya. Di P 10 juta sekian, interest expense ini penjumlahan dari Juli Desember ya. Kemudian investment in bond ini di S ya, sesuai dengan yang di amortisasi ya, di tabel amortisasi per 31 Desember 2010 ya. Kemudian interest income-nya ini penjumlahan Juli dan Desember ya. Kemudian nah ya, sekarang ya selisih antara ya, atau sekarang ini ya bagaimana eliminasinya ya di 31 Desember ya. Saya akan fokus saja yang terkait dengan bond payable ya. Yang terkait dengan bond payable yaitu kita mengeliminasi yang pertama di sini yang B, bond payable yang ada di pembukuan P, kita eliminasi 10%-nya. Ya, tadi kan nilainya 10 juta sekian, ya 10%-nya 1 juta sekian. Kemudian investment in bond ini tentunya muncul di pembukuan S ya, 958 ini. Per 31 Desember ya, 2010 ya. Nah, ini juga kita eliminasi, kita kredit. Nah, selisihnya ini adalah ya gain on retirement of bond ya. Nah, kalau tadi di awal tahun ya, tanggal 1 Januari setelah setelah S membeli obligasinya P langsung dibuat, kalau langsung dibuat ya konsolidasian, maka di sini nilainya berapa? 60.000 ya. Kenapa sekarang berkurang ya? Karena ya yang sebagian ya yang selebih yang 9.000 sekian ini sudah di sini ya diakui menjadi ini ya. Atau kalau kita lihat ya penjelasannya sekarang ya. Nah, nilainya sekarang 50.200 bukan 60.000. Kenapa? Karena ada realisasi dan pengakuan bertahap ya dari constructive gain di bukunya P dan S ya. Di bukunya P dan S berupa apa? Berupa pengakuan kalau di pembukuan S kan diakui sebagai interest expense, interest income. Di pembukuan P ada interest expense. Ini kan ada selisih ya. Yang di P tentunya ini kita ambil 10%-nya ya. 10%-nya berarti 98.400. Ya, sedangkan di sini interest income 108. Ada selisih berapa nih 108 dengan 98 sekian ya. Selisihnya sebesar ini ya, kita lihat di ya. Jadi S ada interest income yang dieliminasi ya. Kalau dikonsolidasikan dieliminasi, kemudian interest expense-nya P yang 10%-nya dikonsolidasi ya. Dieliminasi. Selisihnya berapa? 9707. Nah, ini yang dimaksud ya sebagai ya ada realisasi dan pengakuan bertahap ya dari constructive gain di pembukuan P dan S ya. Maksudnya di pembukuan S ya net interest income-nya, di pembukuan P interest expense-nya. Dan antara interest expense dan interest income ya lebih besar interest income-nya ya. Itulah selisihnya 9.000 itu yang menjadi mengapa di sini menjadi berkurang menjadi 50. Karena yang 9.000 ini sudah ini ya diakui sebagai pengakuan bertahap
dari constructive gain ya di bukunya P dan S, yaitu yang merupakan selisih antara interest income dan interest expense. Dalam hal ini interest income lebih interest expense ya, yang menjadi pengakuan bertahap. Jadi jurnal yang kedua eliminasinya adalah untuk interest income dan interest expense, selisihnya menjadi gain on retirement of bond. Nah, kemudian satu lagi yang terkait dengan bond yaitu interest payable, interest receivable 50.000, yaitu yang menjadi piutang di 31 Desember atau menjadi utang di 31 Desember. Kenapa? Karena dibayarnya tanggal 1 Januari tahun depannya. Ya. Tetapi sudah menjadi pendapatan ataupun beban tahun ini sebenarnya tahun 2010. Hanya saja pembayarannya tanggal 1 Januari tahun berikutnya, ya, besoknya gitu ya. Sedangkan yang lain-lain adalah eliminasi yang sudah biasa. Ya. Yang perlu saya jelaskan lagi ini ya, NCI expense-nya di sini tidak terpengaruh dengan constructive gain. Di sini hanya hitungkan net income-nya S berapa dikali 30% NCI-nya. Karena downstream maka realize unrealized itu urusannya P saja. NCI tidak dapat bagian. Ya. Nah, kalau dibuat ya konsolidasinya, ini yang metode cost ya. Konsolidasinya di sini ya saya akan fokus ke yang terkait dengan bond saja. Yang pertama tadi adalah di S ada investment in bond 958, ini kita eliminasi, kita kredit ya. Kemudian pasangannya dengan bond payable ya. Bond payable ini 10 juta di pembukuan P, kredit tentunya, maka eliminasi 10%-nya dieliminasi ya 1 juta sekian. 10% dari ini ya, carrying value-nya ini ya. Nah, ini kan 1.008.000, di sini kredit 958, ada selisih 50.000. Selisihnya nah ini ya, menjadi kalau di tahun pertama menjadi gain on retirement of bond ya 50.292. Kemudian yang terkait dengan bond yang kedua adalah interest income yang muncul di S 108, kita eliminasi semuanya, dan pasangannya dengan interest expense yang muncul debit di P 984, kita eliminasi 10%-nya 98.437. Ada selisih ya 9.700 ya, kita tempatkan di gain on retirement of bond ya, sehingga di sini totalnya menjadi 60 juta ya, sesuai dengan gain atas konstruktif pelunasan konstruktif tadi ya 60.000 ya. Selanjutnya yang terkait dengan payable dengan bond adalah yang interest payable. Mana interest payable-nya di S yang muncul interest receivable 50.000, debit kita kredit ya. Kemudian di P muncul interest payable 500.000, ini kita debit 10%-nya ya. Begitu ya yang terkait eliminasi terkait dengan bonds payable ya. Yang lain-lainnya ya adalah yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya, tidak saya bahas lagi. Nah, ini metode cost. Nah, sekarang di tahun berikutnya ya, di tahun berikutnya jurnal yang dibuat oleh P dan S terkait dengan bond tersebut sama dengan yang dibuat di tahun 2010 ya. Artinya tanggal 1 Juli mencatat pembayaran bunga 31 Desember penyesuaian, kemudian 1 Januari tahun depannya berarti ya membayarkan bunga ya, yang untuk 31 Desember itu ya. 31 Desember kan dicatat sebagai payable, dibayarkannya di 1 Januari. Ini tiap tahun ya seperti itu, dengan angka menyesuaikan sesuai dengan tabel amortisasinya ya. Nah, bagaimana dieliminasinya kalau membuat konsolidasi? Nah, untuk eliminasi tahun kedua dan seterusnya ya, maka tidak ada lagi
akun constructive gain ya, sebagaimana kalau aset tetap juga muncul gain on sale of equipment hanya muncul di tahun pertama saja ya, atau land juga muncul di pertama saja. Tahun berikutnya ya tidak muncul lagi karena sudah closing ke RE. Demikian juga untuk constructive gain yang berikutnya kita ganti menjadi RE ya. Nah, sekarang beralih ke metode ekuitas. Ya, kalau metode ekuitas bagaimana? Kalau metode ekuitas, maka ya di pembukuan P, ini ingat ya, di pembukuan P. Sekarang kita bicara di pembukuan P sendiri. Ya. Kan suka ditanyakan ya di soal ya. Buatlah jurnal di pembukuan P terkait dengan investasi. Maka yang dimaksud adalah ini ya. Mencatat pengakuan bagian laba, penyesuaian atas laba tersebut, kemudian pengakuan atas dividen ya, kalau ada dividen ya. Yang dimaksud adalah ini ya, bukan membuat eliminasi ya. Kemarin waktu UTS masih ada yang campur-campur ya, diminta membuat pembukuan di P, yang dikerjakan malah membuat jurnal eliminasi. Ini masih salah konsep ini ya. Jadi ingat ya, di pembukuan P ya, dia membuat catatan ya. Terkait dengan investasi ada pembukuan, ada catatan. DS juga ada. Nah, kemudian ketika mau membuat konsolidasi, kita buat kertas kerja konsolidasi. Dan di situ di kertas kerja konsolidasi kita ada jurnal eliminasi. Harus dibedakan ya, jurnal di P dengan jurnal yang muncul di kertas kerja konsolidasi. Ini adalah dua hal yang berbeda, jangan maksudnya harus dipahami ya, yang mana yang di P, yang mana yang di konsolidasi ya. UTS boleh salah-salah, UAS jangan salah ya. Nah, ini adalah kalau pembukuan yang di pembukuan P, ini kalau metode ekuitas ya, ini kalau metode ekuitas ya. Berarti dia mengakui mencatat bagian laba S. Ya, berapa? 70% dari net income S. Ya. Yaitu misalkan net income S-nya sekian gitu ya. Maka jurnalnya bagaimana? Debit investment in S, credit income from S. Sekian. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, melakukan penyesuaian atas income tersebut. Ya. Nah, jurnal yang kedua ini ya bisa dipisah seperti ini, bisa juga digabungkan ya. Kan akunnya kan sama ya, yaitu investment in S dan income from S. Ya, maka ini bisa dipisah boleh seperti ini, digabung juga silahkan ya. Nah, kalau dipisah maka akan ada dua jurnal ya. Yang jurnal yang kedua untuk mencatat constructive gain ya. Constructive gain yang diakui oleh konsolidasi ini juga kemudian disesuaikan juga di pembukuannya P ya. Tetapi ingat ya, di pembukuan P mencatatnya seperti ini ya, menggunakan akun investment in S dan income from S. Sama sekali tidak muncul akun constructive gain ya. Akun constructive gain munculnya di mana? Di eliminasi kertas kerja konsolidasi. Ya, sedangkan ya pencatatan oleh P hanya berarti kan kalau ada constructive gain itu berarti menambah laba. Berarti debit menambah laba berarti menambah investment. Berarti investment in S bertambah debit, income from S bertambah kredit. Angkanya 60.000 ya. 60.000 ini adalah sesuai dengan totalnya ya 60. Nah, kemudian ya yang ketiga menyesuaikan piecemeal recognition of constructive gain. Ya. Yaitu yang dimaksud di sini adalah yang selisih antara interest income dengan interest expense tahun 2010 ya. Ya. Jadi ya di sini ya sifatnya ya kebalikan dari yang pengakuan constructive gain. Ya, di sini
menjadi pengurang income from S, menjadi pengurang investment in S. Ya. Ya, polanya kurang lebih seperti yang depresi, yang apa? Kalau aset tetap ya, kalau aset tetap ada unrealized gain ya, totalnya berapa, kemudian tiap tahun disesuaikan dengan apa yang didepresiasi berapa ya, unrealized gain yang sudah diakui berapa ya, ini kurang lebih seperti itu ya, apa namanya perlakuannya ya. Nah, dari ketiga jurnal tersebut maka income from S saldonya menjadi 202, yaitu 152 ditambah 60 dikurang 97707. Nah, kalau mau digabung tiga-tiganya menjadi satu jurnal boleh nggak? Boleh, bisa ya. Berarti jurnalnya investment in S debit, income from S credit, angkanya 202994 ya. Ini kalau ketiganya digabungkan ya, bisa. Kalau mau hemat gabung saja bisa ya. Ya, termasuk kalau ada yang apa yang amortisasi ekses ya, amortisasi ekses juga ya, itu ya muncul depresiasi dan akumulasi depresiasi itu munculnya dieliminasi kertas kerja konsolidasi. Sedangkan di pembukuannya P ya, kalau ada amortisasi ekses nanti munculnya juga begini ya. Kalau dia menambah income from S berarti yang seperti yang pertama ya. Kalau dia mengurangi income from S berarti menjadi pengurang, ini seperti yang ketiga ya. Mau dicatat sendiri-sendiri boleh ya per item atau digabungkan semuanya berapa sehingga income from S net-nya berapa digabungkan jadi satu itu juga bisa. Itu kalau mau hemat ya, menghemat jurnalnya. Kemudian ya ini ingat ya pembukuan di P, pembukuannya P. Ini bukan ini dieliminasi muncul atau tidak, tidak ya. Dieliminasi tidak ada seperti ini. Ya. Ini yang seperti ini hanya ada di pembukuan P kalau dia metode ekuitas. Ya. Pertanyaannya bagaimana kalau P menggunakan metode cost? Kan kemarin ada juga pertanyaan. Buatlah jurnal terkait dengan investasi ya kalau menggunakan metode cost ya. Yang dicatat ya apakah seperti ini? Ya tidak. Ini kan equity ya. Kalau cost ya ketika dia mendapat dividen berarti debit cash, kredit dividen income. Ya. Ada laba nggak dicatat ya. Yang dicatat yang dividen saja. Termasuk ditanya kemarin di UTS ya, berapa ya nilai pendapatan investasi kalau menggunakan metode cost ya, ada nggak pendapatan investasinya? Ya ada, ya berupa apa ya, berupa dividen income tersebut kan itu ya. Itu kalau metode cost ya. Kalau menggunakan metode equity berapa pendapatan investasinya, yang dimaksud ya ini income from S-nya berapa. Tapi kalau metode cost ditanya berapa pendapatan investasinya, ya malah gampang dari dividennya berapa. Sebagian malah tidak menjawab, yang merasa tidak ada pendapatan investasi ya, begitu ya. Yang dimaksud ya pendapatan investasinya ya cash ya dividennya itu ya. Kemudian termasuk berapa saldo investasinya ya, kalau metode cost ya malah gampang ya. Saldo investasinya ya sama dengan cost-nya ya, dia beli dengan harga berapa, ya itulah satu investasi, investment in S-nya tidak berubah-ubah ya. Malah gampang ya. Kalau metode equity harus dicari dulu tambahnya berapa, berkurang berapa ya. Kalau metode cost berapa saldo investmentnya, ya itu sama dengan harga belinya. Ya, ya, UTS boleh salah, UASnya jangan salahkan ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau menggunakan metode equity ya, kertas kerja konsolidasinya akan beda atau sama ya. Saya langsung saja, saya jawab ya, akan sama ya, akan sama. Persis atau tidak? Tidak sama persis ternyata ya. Ya ada bedanya ya. Secara umum sama, saya kasih tahu yang beda saja ya. Yang beda di sini muncul income from S ya.
Kalau di cost kan nggak ada income from S, ya, adanya dividen S. Ya. Hanya saja dalam kasus ini dividennya nggak ada. Berarti kalau kan kemarin ditanya juga, buat jurnal yang berbeda kalau menggunakan metode equity, ya. Kalau menggunakan metode cost, ya seandainya pakai equity yang beda apa jurnalnya, ya ini berarti ya kalau pakai cost dividen, kalau pakai equity pakai ada income from S. Kemudian ya kalau yang terkait dengan obligasinya sama saja ya, yaitu di sini ada yang gain on bond retirement ya, kemudian menghapus interest income, interest expense, eliminasi, dan juga satu lagi eliminasi interest receivable, interest payable, kemudian yang bond investment dan bond payable. Kemudian ya ya nah selanjutnya berdasarkan tabel amortisasi setelah P dan S memposting jurnal tahun 2011 sampai 14 ke buku besar masing-masing, maka per 31 Desember ya akun P dan S yang berkaitan dengan bond ya menunjukkan angka-angkanya ya ini ya di tahun 2011 dan selanjutnya ya di pembukuan P ya bond payable-nya ya muncul 10 juta sekian sampai turun sampai di 2014 menjadi 10 juta ya. Karena ini adalah tanggal jatuh temponya ya menjadi sama dengan nilai nominal ya. Kemudian investment income-nya ya dari tahun ke tahun akan bertambah ya di terakhir menjadi 1 juta sama dengan nilai nominal. Nah, sekarang bagaimana ya kertas kerja konsolidasi tahun berikutnya. Nah, perhatikan di tahun kedua, tahun 2011 ya. Nah, pola eliminasinya sama ya. Kalau sekarang ini yang didahulukan yang interest income dan interest expense. Jadi yang pertama eliminasi interest income yang muncul di S ya, kredit ya, kita debit ya. Kemudian interest expense P debit, kita kredit 10%-nya. Kemudian ada selisih ya antara yang ini 149 dengan 98, selisih 10.000 ini dimunculkan di akun kalau tahun pertama ya constructive gain, kalau tahun kedua dan seterusnya. Kalau metode cost berarti metode biaya menggunakan akun RE, retained earning beginning ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang dieliminasi adalah bond payable ya. Bond payable di P muncul 10 juta sekian, dieliminasi 10%-nya debit. Kemudian investment in bond muncul di S ya, debit 967, eliminasinya di kredit semuanya ya. Kemudian ada selisih ya 39.000, maka selisihnya muncul di RE begini 39478 ya, sehingga totalnya menjadi 5029. Kemudian yang ketiga adalah interest payable ya di P 500.000, dieliminasi 10%-nya 50.000, di S ya ada interest receivable 50.000, dieliminasi semua. Seperti itu di tahun kedua ya. Di tahun ketiga bagaimana? Di tahun ketiga polanya sama ya. Polanya sama. Interest income, interest expense ya, interest payable, receivable ya. Kemudian juga bond payable investment income ya.
Hanya saja memang angkanya ada perubahan ya. Interest income-nya ini ngambilnya dari tabel tadi ya, dari tabel ya. Diambil dari tabel amortisasi ya. Dan kemudian selisihnya di sini memang menjadi berkurang ya, tadinya 50 sekian sekarang 39 ya. Kemudian di tahun 2013 ya turun lagi RE-nya menjadi 27 ya. Ini juga sebagaimana apa? Kalau di aset tetap juga sama ya. Di aset tetap kan juga apa RE-nya menjadi berkurang. Kemudian akumulasinya bertambah kan begitu ya. Ya. Yang di kuis tadi ya. Nah, maka terlihatlah penurunan pengakuan gain setiap tahunnya ya. Penurunan itulah yang diakui sebagai piecemeal recognition of gain. Kalau dikonsolidasi ya gain-nya berkurang dinamakan piecemeal recognition of gain. Gain-nya menjadi turun ya. Atau kalau dikumpulkan P atau S ini dinamakan sebaliknya piecemeal recognition ya. Nah, pengakuan gain secara bertahap ya. Yaitu maksudnya di buku P dan S adalah karena ada selisih antara net interest income dengan interest expense, itulah yang menjadi apa yang diakui ya, pengakuan gain-nya ya. Sudah ya, kemudian ya maka ya kalau P menggunakan metode ekuitas, kalau dia kemudian transaksinya downstream, maka ya saya katakan di sini ya kertas kerjanya sama persis dengan metode cost ya. Hanya beda di yang di sini ya investment in S. Kalau metode cost ya di sini tadi menggunakan akun apa RE ya retained earning P. Kalau equity menjadi investment in S. Bedanya itu saja. Yang selebihnya selain lainnya tidak ada bedanya, sama persis. Hanya mengganti RE menjadi investment in S. Akun yang lain, angka-angkanya yang lainnya semuanya sama. Nah, itu kalau transaksi downstream. Nah, sekarang kita membahas yang upstream ya. Kita mau bahas yang upstream ya. Ini yang upstream. Hanya saja judulnya ini salah nih ya. Judulnya obligasi induk dibeli oleh anak. Ya, ini salah. Harusnya obligasi anak dibeli oleh induk besar. Ya. Yang jelas ini adalah upstream ya. Sekarang kita mau bahas yang upstream yang apa? Dari S yang menjual, P yang membeli. Kemudian di sini bedanya apa dengan downstream? Bedanya adalah ya income from S, income from apa? Jadi net income-nya S terpengaruh dengan yang konstruktif gain. Dan karena terpengaruh dengan konstruktif gain, maka net income-nya S kan dialokasikan ke NCI dan ke P. Berarti untuk NCI dia dapat bagian juga ya, sebagaimana di aset tetap. Nah, sekarang ya perhatikan ya. Untuk transaksi upstream, jurnal eliminasi tahun 2011 sampai 14 bagaimana? Ya. Kok langsung yang 2011, yang 2010-nya bagaimana? Ya, kalau kita lihat yang 2010, maka perhatikan jurnal eliminasi tidak ada perbedaan. Ya. Jadi ketika dia downstream atau sekarang upstream, maka untuk jurnal tahun pertama sama persis. Ya. Jadi sama ya, jurnal tahun pertama sama ya, untuk upstream dan downstream sama. Kalau dia cost atau equity juga tidak beda, juga sama ya.
Jadi kalau untuk jurnal eliminasi tahun pertama hanya ada satu macam saja, ya. Akan berlaku untuk upstream, downstream, cost, equity, ya, tidak berbeda. Nah, sekarang tahun yang kedua dan seterusnya ada bedanya. Ya, bedanya apa? Bedanya ya. Sekarang metode biaya dulu, metode cost, ya. Bedanya adalah kalau yang dieliminasinya sama ya, yaitu interest income, interest expense. Ya. Yang kedua bond payable dan investment income. Hanya saja sekarang kalau upstream maka selisih antara interest income dengan interest expense kalau tadinya hanya untuk RE, ya. Tadinya untuk P semua ya di jurnal ke RE, kalau sekarang dialokasikan ya. Ke RE sesuai proporsinya, ke NCI sesuai proporsinya ya. Maka bedanya itu saja ya, sebagaimana juga di aset tetap ya. Kalau upstream maka di tahun kedua dialokasikan yang untuk P berarti ke 70%, RE yang untuk NCI berarti NCI equity sisanya ya. Tahun selanjutnya seperti itu polanya ya. Nah, untuk bond payable dengan investment income selisihnya juga begitu ya. Dialokasikan ke RE dan ke NCI equity. Bedanya itu ya, beda antara downstream dengan upstream. Nah, sekarang kemudian satu lagi yang nggak muncul di sini adalah interest payable, interest receivable. Kalau itu ya sama ya. Ya, sama saja. Angkanya 50.000 tidak ada perbedaan. Nah, bagaimana kalau metodenya ekuitas? Ya, kalau metodenya ekuitas, maka sama persis dengan metode cost yang upstream, ya, sama-sama upstream, hanya sekarang satu saja bedanya. Ya. Beda satu saja, yaitu RE di invest in S. Ya, demikian ya untuk materi intercompany untuk bond payable. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang ditanyakan. Tapi sebelumnya saya mau ini dulu ya, mau mengisi portal dulu ya sebelum tutup ya, sebentar sebelum waktunya berakhir. Saya akan mengisi portal dulu. Saya juga belum foto tadi ya, saya print screen dulu. Ya, 1, 2, 3 print screen. Sebentar, sambil saya mengisi portal dulu ya. Baik, ya sudah selesai ya pengisi portalnya. Sekarang ya kembali ya ke materi, silahkan ya sekiranya ada yang mau ditanyakan. Ya pada prinsipnya sih sama ya dengan aset tetap ya, pada prinsipnya seperti itu ya, teknik
eliminasinya maupun pencatatan di pembukuannya P ya. Ya sekarang ya silakan nanti ya, mungkin kalau sudah latihan akan lebih paham ya, ataupun kalau ada yang pertanyaan akan muncul ya ketika sudah mengerjakan latihan ya. Silakan ya dibuat ya latihannya sesuai dengan RPS ya. Sesuai dengan RPS itu ini ya, materi pertemuan 11 dan 12 ya. Jadi karena yang materi yang pertemuan 12 yaitu yang upstream ya, hanya sedikit saja tadi ya yang sudah kita bahas sekalian. Maka nanti latihannya mulai bab 6 workbook ya, latihan 1, latihan 2 ya, kemudian proses RPS ya, kasus nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7 ya. Tadi di kelas 7 saya kurangi yang nomor 2 dan nomor 4 kasus ya. Supaya sama ya, yang di kelas 8 juga saya kurangi ya. Supaya nggak terlalu banyak ya, karena pada prinsipnya kan sama ya, maksudnya hanya ulang-ulang saja ya. Ini kalau kebanyakan nanti malah jadi ini. Ya, silakan yang dikumpulkan ya, berkurang 2 kasus ya, soal nomor 2 dan nomor 4 ya, nggak usah ya. Tapi kalau pengen nambah latihan ya juga silahkan ya, nggak apa-apa ya. Tetapi untuk requirement-nya ya, saya kurangi untuk requirement-nya. Ya. Hanya kalau maksudnya kalau tetap kalau mau mengerjakan boleh nggak ya, boleh saja ya. Dan juga soal UAS tahun lalu ya. Coba kita lihat soal UASnya seperti apa tahun lalu. Ya, soal UAS tahun lalu nih ya. Ya. Transaksi obligasi antara induk dengan anak ya. Maka pertanyaannya ya, jika menggunakan metode biaya ya, diminta menghitung besarnya pendapatan investasi ya. Maka ya ingat ya, saya sampaikan tadi sudah ya, kalau metode biaya ya, pendapatan investasinya berupa apa? Berupa dividen income-nya, berarti ya dividen income-nya berapa bagiannya P ya. Kemudian membuat sudah eliminasi ya, terkait dengan ini ya. Kemudian kalau menggunakan metode ekuitas, berapa pendapatan investasi? Ini berarti income from S-nya berapa ya. Menghitung beban non pengendali tentunya sama dengan yang di metode cost ya. Kalau NCI angkanya sama ya. Metode cost atau metode equity sama. Kemudian eliminasinya ya. Ya seperti itu ya. Yang di soal UAS-nya ya. Ya ini bagus ya untuk latihan ya. Baik ya, demikian untuk hari ini. Sebelum kita closing, saya tanya lagi ya, apakah ada yang tadi terkendala ketika kuisis ya, tidak sempurna mengerjakannya karena kendala jaringan? Kalau ada, akan saya beri kesempatan ya untuk retake ya, untuk retake kuisnya ya, untuk dikerjakan ulang ya dengan soal yang sama ya. Kalau seperti tadi ada yang kendala ya. Bagaimana, ada yang kendala apa tidak tadi? Kalau tidak ada ya alhamdulillah ya, berarti saya tidak perlu share lagi kuisisnya ya. Baik, terima kasih ya untuk ya pantun-pantunnya hari ini. Apakah ada pantun penutup? Ya, ada Pak. Ya, silakan Mbak, pantun penutupnya Mbak. Baik, yang pertama, jalan-jalan ke Jati Asih, jangan lupa membeli kuaci. Kami ucapkan terima kasih pada Pak Koderin, dosen kami. Yang kedua, 5678 menanam jagung di kebun Pak Hasan. Selamat berlibur Bapak dan teman-teman. Sampai jumpa 2 pekan kemudian. Terima kasih. 2 pekan kemudian deh. Oh, besok libur ya? Ya, kalau tahu libur tadi nggak saya korting ya tugasnya ya. Sudah terlanjur dikurangi ya tugasnya ya. Harusnya malah ditambah harusnya ya. Baik ya, selamat berlibur ya, selamat menikmati liburan akhir tahun ya.
Ya, tentunya tetap dengan tidak boleh kemana-mana ya. Ya kita nikmati saja ya di rumah ya, menyelesaikan PR-PR ya. Pesan saya untuk yang nilai UTS-nya nanti ditunggu di portal ya. Ya, ditunggu saja di portal ya. Kemudian supaya komprehensif maksud saya ya, tidak hanya melihat satu nilai gitu ya, nanti merasa gimana gitu ya. Kalau melihat bareng-bareng semuanya kan menjadi kayaknya lebih enak melihatnya gitu ya. Kemudian yang kemarin merasa ada yang kurang-kurang ya di UTS-nya, ya ini kesempatan ya, ada 2 minggu ya. Tentunya yang pertama selesaikan dulu KTTA-nya ya, tentunya ya, KTTA diselesaikan, proposalnya, kemudian ya untuk mengejar materi-materi yang kurang ya, termasuk kalau yang merasa AKL-nya kemarin kayaknya kurang maksimal ya, inilah kesempatannya ya. Karena ya soalnya udah ketahuan ya, akan ada laporan konsolidasi, kan kemarin sudah ya, kemudian tentang obligasi ya, kemarin kan sudah ya, tentang aset tetap ya, kurang lebih seperti itu ya. Baik, selamat berlibur ya, tetap jaga kesehatan ya, nggak usah tergoda untuk kemana-mana, berkumpul-kumpul ya, nggak usah reuni-reuni dulu ya. Kalau mau reuni ya cukup dengan Zoom meeting saja ya, aman. Ya, selebihnya ya namanya masih kuliah ya, kuliahnya sudah semester akhir, jangan sampai ya, jangan ada tragedi lagi. Tahun lalu saya ada tragedi di satu kelas saya, bukan satu, maksudnya satu orang saja sebenarnya ya, dari 3 kelas ya, satu orang ya tragedi ya, IPK-nya nggak mencukupi ya, akhirnya nilainya ambil B, tetapi ternyata IPK-nya nggak cukup karena matkul yang lain nilainya ngepas-ngepas juga ya. Padahal ada juga ya yang AKL di kelas saya nilainya C+, bahkan C, tapi tetap bertahan ya, lulus ya. Ini yang sudah B-, malah nggak lulus ya karena akumulasi IPK-nya kurang ya. Ini kan sayang ya. Maka ya tetap ya semangat ya, tetap sabar ya dengan kondisi kuliah di masa pandemi ya. Ya seperti itulah ya, perjuangannya seperti sendiri gitu ya. Padahal yang lain-lain juga perjuangan bareng-bareng ya, tapi karena nggak ngumpul jadi rasanya kok lebih berat ya, merasa tidak ada temannya ya. Maka ya silakan ya bersabar sebentar lagi ya. Semoga wisuda semuanya yang tidak ada yang ketinggalan. Demikian ya closing hari ini. Terima kasih ya pantun-pantunnya ya, dan semangat-semangatnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Closing ya.